Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan adalah sebarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Ukuran pemusatan yang biasa digunakan antara lain seperti min atau rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Perhatikan contoh berikut. Data berikut adalah data usia penderita jantung koroner pada rumah sakit X pada awal tahun 2020. Di sini disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana data-data dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Kelas yang pertama, usia 41-48 tahun, jumlah frekuensinya ada 1. Kemudian, kelas yang kedua, usia 49 tahun sampai 56 tahun, jumlah frekuensinya ada 1. Dan begitu pula seterusnya. Langsung saja, yang pertama cara menghitung min atau rata-rata. Rumus min atau rata-rata data kelompok adalah X bar sama dengan sigma mi dikali fi dibagi n, di mana X bar sama dengan min atau rata-rata, sigma sama dengan jumlah, mi sama dengan titik tengah kelas ke i atau yang dimaksud dengan titik tengah setiap kelas, fi sama dengan jumlah frekuensi kelas ke i atau yang dimaksud dengan jumlah frekuensi dari setiap kelas, dan n itu adalah banyak observasi atau banyaknya jumlah data. Untuk mencari nilai min atau rata-rata, pertama-tama kita harus mencari nilai mi atau nilai titik tengah setiap kelas. Pada kelas pertama, usianya kan 41-48 tahun. Jadi M1-nya sama dengan 41 ditambah 48, kemudian dibagi 2, sehingga didapatkan hasilnya 44,5. Dan begitu seterusnya untuk menghitung M2 sampai M7, sehingga kita dapatkan nilai titik tengah atau MI pada tabel tersebut. Kemudian nilai FI adalah jumlah frekuensi dari setiap kelas. Kelas pertama frekuensinya kan ada 1, maka F1 sama dengan 1. Kemudian F2 sama dengan 1, F3 sama dengan 5, F4 sama dengan 7, F5 sama dengan 14, F6 sama dengan 10, dan F7 sama dengan 2. Kemudian cari nilai MI dikali FI dengan mengalihkan nilai titik tengah dengan frekuensi dari tiap kelas. Dari tabel dapat kita lihat bahwa M1-nya 44,5, F1 sama dengan 1. Jadi 44,5 dikali 1 hasilnya 44,5. Kemudian pada baris kedua M2-nya 52,5, F2 sama dengan 1, jadi hasilnya 52,5. Nah, begitu pula seterusnya sampai M7. Kemudian jumlahkan tiap nilai yang telah kita kalikan tadi, lalu bagikan dengan n atau banyaknya data sehingga kita dapatkan nilai minnya yaitu 74,5. Kemudian yang kedua cara menghitung median atau titik tengah. Rumus median data kelompok adalah median sama dengan L0 ditambah C dalam kurung N dibagi 2 dikurang sigma F0 dibagi Fm, di mana L0 sama dengan batas bawah kelas median, C sama dengan panjang kelas median, N sama dengan jumlah data, sigma F0 sama dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan Fm sama dengan frekuensi dari kelas median. Untuk mencari nilai median atau titik tengah, pertama-tama tentukan dulu letak dari median berada di kelas mana. Karena jumlah data kita adalah 40, maka kelas mediannya akan berada pada jumlah data ke-20. Kita hitung nih, 20 berada di kelas berapa?
1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 5 sama dengan 7, ditambah 7 sama dengan 14. Untuk mencapai 20 kan masih kurang 6, sehingga perlu ditambah dengan frekuensi kelas kelima. Jadi median kita terletak pada kelas kelima, yaitu pada usia 73 sampai 80 tahun. Kemudian, tentukan nilai L0 atau nilai batas bawah kelas median. Karena kelasnya dimulai dari 73, berarti nilai batas bawahnya itu 72,5. Kemudian, tentukan nilai C atau nilai panjang kelas dari median. Dapat kita hitung dengan 80 dikurang 73 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian, tentukan nilai sigma F0 atau jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi berapa nih jumlahnya? Nah, itu kan tadi 1 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 7, hasilnya 14. Nah, selanjutnya kita lihat nilai FM atau frekuensi dari kelas median berapa? Nilai frekuensinya 14. Nah, kita tinggal substitusikan tiap nilai ke rumus sehingga kita dapatkan mediannya adalah 75,93. Selanjutnya, cara menghitung modus. Rumus modus data kelompok adalah modus sama dengan L0 ditambah C dalam kurung FA dibagi FA ditambah FB, di mana keterangannya sama kurang lebih seperti median kan, L0, C, yang berbeda hanya FA dan FB. FA itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sementara FB selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk mencari nilai modus, pertama-tama tentukan kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi paling banyak sehingga modus berada pada kelas kelima, yaitu pada usia 73 sampai 80 tahun dengan frekuensi sebanyak 14. Kemudian tentukan nilai L0 atau batas bawah kelas modus, yaitu 72,5. Selanjutnya tentukan nilai C atau nilai panjang kelas modus, yaitu sepanjang 8. Dan tentukan nilai FA dan FB. FA adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi FA sama dengan 14 dikurang 7 sama dengan 7. Lalu nilai FB atau nilai selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi FB sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan nilai modusnya yaitu 77,59. Selanjutnya, kuartil data berkelompok. Rumusnya QI sama dengan L0 ditambah C dalam kurung I per 4N dikurang sigma F0 dibagi FQI. QI sama dengan kuartil, L0 sama dengan tepi bawah kelas kuartil, C sama dengan panjang kelas kuartil, N sama dengan jumlah data, sigma F0 sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil, dan FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil. Kemudian, desil data berkelompok. Rumusnya D sama dengan L0 ditambah C dalam kurung I per 10 dikali N dikurang sigma F0 dibagi FDI. Bedanya dengan kuartil hanya pada di I per 10N. Kalau di kuartil I per 4, kalau di desil I per 10, dan kalau di persentil itu I per 100. Langsung saja ke contoh soal. Masih menggunakan data yang tadi. Dari data berikut hitunglah Q1, Q3, D6, dan P10. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mengetahui terlebih dahulu tiap kuartil, desil, dan persentil yang ditanyakan berada di kelas mana. Untuk Q1 berarti I-nya sama dengan 1, maka 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Sehingga Q1 berada pada kelas keempat.
dan kita dapat mencari nilai L0, nilai C, nilai sigma F0, dan juga nilai dari Fq ke 1, sehingga kita dapatkan hasil Q1 nya yaitu 67,92. Beralih ke Q3, Q3 berarti I nya sama dengan 3, maka 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40, hasilnya 30, sehingga Q3 berada pada kelas ke-6, dan kita dapat mencari nilai L0, nilai C, nilai sigma F0, dan juga nilai Fq3 nya, sehingga hasil Q3 nya kita dapatkan yaitu 82,1. Beralih ke D6, berarti I nya sama dengan 6, maka 6/10 dikali N sama dengan 6/10 dikali 40, hasilnya 24, sehingga D6 berada pada kelas ke-5, sehingga kita dapat mencari nilai L0, nilai C, nilai sigma F0, dan nilai dari FD6, sehingga hasilnya yaitu 78,21. Dan yang terakhir P10 berarti I nya 10, maka 10/100 dikali N nya 40, 10/100 dikali 40 sama dengan 4, sehingga P10 berada pada kelas ketiga, dan kita dapat mencari nilai L0 dan nilai C, juga nilai sigma F0 dan nilai dari P10, sehingga hasil akhirnya dari P10 yaitu 56,82.